Ingat, pemerintah tuh punya kewajiban ya membayar pensiun. Kan tiap bulan dilakukan. Setahun angkanya signifikan. Namanya program pensiun. Di banyak negara, itu seketika dilakukan Mas Hersu. Oleh pemerintah dikeluarkan bulanan, dipotong, diletakkan di asuransi. Indonesia melakukan, tapi tidak seluruhnya. Jadi yang dibayarkan ke Taspen dan ke Asabri tidak untuk keseluruhan pensiun. Sejauh ini hanya untuk pesangon itu, yang bulanan berikutnya itu dibayar melalui APBN. Ini diakui atau tidak diakui, ini adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, kan begitu ya sesungguhnya ya? Ya, diakui Mas malah justru dengan cara ditaruh di webnya. Ya. Tapi hanya orang-orang yang suka belajar kan, yang mencari-cari data itu karena tidak ada pembicaraan luas. Nah, ini mungkin kritik tidak hanya kepada pemerintah nih, harusnya DPR sering membicarakan ini. Saya ajak Anda untuk berbincang dengan ahli fiskal Awalil Rizky. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini serem ya kalau kita ngomongin utang pemerintah itu ya ternyata ya. Ya, serem buat yang serem ya, karena pemerintah selalu bilang aman. Kalau saya sebagai ekonom ya selalu bilang tidak aman, kan begitu. Oke. Nah, kalau tadi saya untuk highlight saja tadi, kalau saya sebut 12.600 triliun itu sudah berapa rasionya dari PDB, sudah berapa persen itu? 60,58%. 60 kok. Padahal Pak Prabowo kemarin ketika mau menaikkan rasio utang atas PDB sampai 50% aja udah geger itu. Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kalau realitas sampai 60% apa yang terjadi? Oke, kita 60% itu sebenarnya jika definisi itu yang dipakai, nanti kita akan bincang, itu kan sudah melanggar undang-undang. Karena undang-undang memberi batas tertinggi itu 60%. Ya, oke. Nggak, selain melanggar undang-undang, tapi juga dampaknya kan juga luar biasa. Oke, mari kita bahas satu persatu dari mana kalkulasinya, kok kemudian bisa muncul angka seperti itu. Bahkan lebih serem lagi kalau melibatkan utang BUMN itu sampai berapa? Sampai 19.000 triliun ya sesungguhnya ya? Ya, 20.000 malah. 20.000 triliun. Oke, hebat Pak Jokowi, ini prestasinya luar biasa saya kira. Rekor ini. Oke, mari kita bahas satu persatu itu. Jadi yang kita dengar tentang posisi utang pemerintah, ini perlu ditegaskan ya, namanya outstanding atau posisi utang. Kalau kita bahasa sehari-hari itu ya sisa utang kita berapa. Nah itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan itu mengumumkan untuk kondisi tiap akhir bulan. Diumumkannya bulan berikutnya. Misalnya sekarang bulan Juli kita punya data posisi utang per 30 Juni, kira-kira begitu ya. Nah, 30 Juni 2024 ini posisi utang pemerintah yang diumumkan itu 8.353 triliun. Nah, itu terdiri dari surat berharga negara, surat utang gitu ya, obligasi dengan pinjaman. Kalau surat utang itu artinya pemerintah berutang kepada atau melalui kertas. Jadi utangnya kepada pemilik kertas itu. Sebagian besar kertas itu bisa berpindah tangan diperjualbelikan. Itu namanya surat berharga negara. Yang kedua, pinjaman, loan. Pinjaman itu terutama ke luar negeri, ada juga yang dalam negeri. Itu pinjaman kepada para pihak secara langsung. Bisa kepada bank komersial, bisa kepada negara lain, bisa kepada konsorsium atau organisasi internasional. Pertanyaannya, apakah pemerintah hanya punya utang dua macam itu? Jawabannya tidak. Dari mana kita bisa tahu? Dari laporan keuangan pemerintah sendiri. Namanya laporan keuangan pemerintah pusat. Itu dilakukan pemerintah karena perintah undang-undang untuk kemudian diaudit oleh BPK. Setiap tahun pemerintah melaporkan laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, yang banyak dibicarakan di publik itu salah satu bagian saja, yaitu realisasi APBN. Jadi pendapatan berapa, belanja berapa, dan seterusnya. Tapi sebenarnya ada bagian dari LKPP itu, saya singkat ya, LKPP itu yang disebut neraca. Orang yang biasa belajar akuntansi, tata buku, level SMP saja sudah tahu neraca itu apa. Neraca itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan kepada pembacanya tentang posisi, satu, posisi aset, harta ya. Yang kedua, posisi kewajiban atau utang.
selisih dari keduanya namanya modal kan, ekuitas. Nah, berarti yang kewajiban ini sebetulnya menunjukkan utang pemerintah seluruhnya. Nah, karena tadi kita hanya bicara dari publikasi yang biasa itu hanya surat utang dengan pinjaman. Padahal pemerintah itu kan ada utang tuh, ada pekerjaan proyek-proyek yang sudah dikerjakan belum dibayar, atau sebagiannya belum dibayar, atau pensiunan hak-hak pegawai lah yang pada 31 Desember ditutup itu belum dibayarkan. Itu nilainya lumayan dan semua utang. Jadi dengan cara begitu sebetulnya utang pemerintah itu tidak hanya terdiri dari SBN dan pinjaman. Apakah definisi ini definisi yang mengada-ngada? Tidak, karena Bank Dunia memakai definisi ini. Jadi Bank Dunia itu kalau membandingkan antar negara tentang utang negara tersebut, utang pemerintah ya maksudnya, utang pemerintah ini, itu memakainya definisi kewajiban, bukan definisi yang dipakai oleh Kementerian Keuangan. Silahkan para pemirsa ini kalau mau melihat di laman World Bank ya, Bank Dunia itu ada. Nah, kalau pakai data itu, sayangnya data tersebut hanya ada pada saat LKPP, berarti per 31 Desember. Itu pun kita publik baru tahu bulan Juni, 6 bulan kemudian, setelah diperiksa BPK. Nah, maka tadi 8.353 adalah data akhir Juni. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa membandingkan dengan LKPP, karena belum ada. Maka saya ambil aja perbandingan yang sederhana. Data kalau menurut definisi yang biasa dipublikasi itu 31 Desember berapa? 8.145. Tadi kan 8.353 itu kan sekarang. Ya. Jadi 31 Desember 8.145 triliun. Nah, kalau di LKPP kewajiban itu 9.537. Selisih hampir 1.400 triliun. Itu Mas Hersu. Dari mana saja itu ada tambahan tadi itu? Kalau tadi kan cuma itu dari surat berharga tadi, yang kedua dari utang kan. Nah, kalau yang 9.000 ini dari mana? Dari pinjaman. Itu yang biasa diumumkan. Padahal kan utang pemerintah nggak hanya itu. Ya. Ada utang pekerjaan proyek yang belum selesai, ada utang pembelian barang yang belum dibayar, ada utang kepada para pihak kan, ya utang biasalah. Dan itu dilaporkan oleh pemerintah di LKPP, cuma tiap tahun saja kan, bulanannya. Tadi ulangi lagi, LKPP itu apa singkatannya dari laporan? Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nah, laporan itu kan selama setahun. Ya. Dalam setahun itu kan pemerintah melakukan merealisasi APBN, memperoleh pendapatan, mengeluarkan belanja, berutang, itu dilaporkan. Nah, dilaporkan kepada DPR sebenarnya laporan itu, tapi diaudit terlebih dahulu oleh BPK, makanya lama waktunya. Nah, di situ ada neraca. Nah, neraca. Jadi selain realisasi APBN ada neraca. Neraca adalah penggambaran laporan keuangan tentang satu kewajiban, aset dulu ya, harta dulu, lalu kewajiban, lalu modal ekuitas. Ini lazim Mas Hersu. Lazim di semua acara laporan keuangan perusahaan atau lembaga. Pengertian utang pemerintah suatu negara berupa kewajiban di neracanya itu lazim. Dipakai di semua negara, terutama dipakai oleh Bank Dunia untuk membandingkan antar negara. Ya kan, misalnya saya membandingkan utang saya dengan Mas Hersu, ini kembali ke contoh-contoh dulu kan. Nah, kalau saya memakai definisi utang itu hanya utang saya yang bersifat surat dan yang berkontrak, itu nggak seluruhnya. Ada utang kepada keluarga, ada utang kepada saudara yang tidak pakai surat menyurat, tapi kan utang sebenarnya dari sisi saya. Tidak saya beritahu Mas Hersu, sehingga saya bilang utang saya cuma 50 juta. Padahal utang lain-lain saya 50 juta, sebenarnya kan saya punya utang 100 juta. Nah, sesederhana itu caranya, bahwa sebetulnya pemerintah tidak hanya punya utang yang berbentuk surat berharga dan pinjaman, tapi ada utang-utang lainnya. Keseluruhannya dilaporkan sendiri oleh pemerintah dalam LKPP tadi ya, laporan keuangan besar tadi, untuk kondisi sampai 31 Desember atau per 31 Desember. Itu kalau kita bandingkan pakai definisi yang biasa kita dengar dari Kementerian Keuangan, itu hanya 8.145 triliun 31 Desember 2023. Kalau pakai definisi yang kedua ini 9.537. Ya. Jadi hampir 1.400 kan selisihnya. Ya. Dan Bank Dunia pakai itu. Ada definisi lain sebenarnya. Ya. Definisi lain ini maksudnya lebih luas. Tapi jangan salah dulu para pemirsa. Yang 9.537 ini termasuk yang 8.145 tadi. Ada jenis-jenis utang yang
tidak dipublikasi bulanan gitu loh. Penggabungan ya, Lalu penggabungan sebenarnya ya. ada definisi yang lebih luas lagi. Karena kalau pengertiannya kewajiban, ingat pemerintah tuh punya kewajiban yang cukup besar. Apa itu? Ya membayar pensiun. Kan tiap bulan dilakukan. Setahun angkanya signifikan. Nah, membayar pensiun tuh baik kepada mereka yang sudah pensiun atau menyisihkan untuk mereka yang aktif nanti akan pensiun. Kan begitu, namanya program pensiun. Nah, ini di banyak negara itu seketika dilakukan Mas Hersu oleh pemerintah, dikeluarkan bulanan, dipotong, diletakkan di asuransi. Masalah asuransi itu adalah perusahaan negara atau tidak itu beda-beda. Nah, Indonesia melakukan tapi tidak seluruhnya. Jadi yang dibayarkan ke Taspen dan ke Asabri sebagai dua badan usaha yang mengelola ini tidak untuk keseluruhan pensiun. Sejauh ini hanya untuk pesangon itu, yang bulanan berikutnya itu dibayar melalui APBN. Nah, berarti kan logikanya kalau ada orang pensiun masih hidup 150.000 orang, ya itu kan bisa dihitung menurut ilmunya, ada ilmunya. Aktuaria namanya, pengertian usaha menghitungnya itu. Kira-kira pemerintah itu sampai orang-orang ini meninggal dengan bayaran sekian itu berapa per 31 Desember. Nah, begitu Mas. Nah, hitungannya berapa coba 31 Desember 2023? Dihitung dan dinyatakan sendiri, dihitung oleh pemerintah, dinyatakan oleh pemerintah. Di mana kita tahu? Di LKPP lagi. Ya. Sayangnya itu di bagian LKPP yang sifatnya kayak di box itu loh Mas, bukan di Kecil laporan gitu. keuangannya. Ya. Jumlahnya 3.120 triliun. Itu artinya kewajiban jangka panjang pemerintah atas mereka per 31 Desember yang masih sudah pensiun maupun bagian dari mereka yang masih aktif, tapi disisihkan untuk biaya pensiunnya. Apakah itu dibayarkan langsung ke orangnya, kalau berarti kalau sudah nggak aktif, atau disisihkan ke Taspen dan Asabri. Utang kan? Jadi kalau Mas Hersu punya tanggungan bulanan, ya tetap utang, namanya kewajiban. Beberapa negara pakai itu. Negara yang lebih maju laporan keuangannya, lebih hati-hati, itu pasti menambahkan kewajiban pemerintah adalah menambah dengan kewajiban jangka panjang pensiun. Jadi sudah 3 definisi nih kita. Total Kalau berapa pakai jadinya ini, di total jadi 12.600. 12.657 triliun. Oke, sebentar. Sebelum dilanjutkan ya, saya tanya dulu. Ini diakui atau tidak diakui, ini adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Kan begitu ya sesungguhnya ya? Ya, diakui Mas malah justru. Ya, Cuma oke. tidak dipublikasikan. banyak rilis dipublikasi, diakui. Oke, tidak Diakui karena dipublikasikan. laporan keuangan pemerintah pusat itu adalah laporan pemerintah pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara, ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan kita rakyat, diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan diwajibkan diumumkan kepada publik. Nah, Mas Hersu kan jurnalis nih. Sebenarnya ini adalah hak seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui hal ini. Apakah hak itu dipenuhi Mas dengan cara ditaruh di webnya? Tapi hanya orang-orang yang suka belajar kan, yang mencari-cari data itu karena tidak ada pembicaraan luas. Nah, ini mungkin kritik tidak hanya kepada pemerintah nih. Harusnya DPR sering membicarakan ini. Berapa? Saya ingin kunci saja nih. Apakah pengumuman pemerintah tentang posisi utangnya itu sudah mencerminkan utang pemerintah yang sebenarnya? Dengan ini saya menjawab tidak sesuai definisi yang lazim di banyak negara dan lebih tidak sesuai lagi dengan laporan keuangan pemerintah sendiri. Itu Mas. Oke, itu sampai pada situ aja. Yang tadi yang soal BUMN kan ini juga sebenarnya mau nggak mau ya, kalau BUMN ini juga bagus itu Mas. Sebenarnya saya ingin menggarisbawahi ini bisa diperdebatkan. Tetapi argumen yang memasukkan utang BUMN sebagai utang pemerintah, sekurang-kurangnya utang publik, itu ada. Karena LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, itu melaporkan banyak hal. Satu yang lazim diberitakan itu adalah laporan tentang realisasi APBN, sehingga tagline-nya itu APBN direalisasikan sekian, defisit sekian. Lalu pemeriksaan BPK memberi nilai WTP wajar tanpa pengecualian, kan itu yang di-highlight oleh berita kan, atau di rilisnya. Tetapi sebenarnya di dalam LKPP itu ada satu bagian laporan yang namanya neraca. Neraca itu laporan keuangan biasa
itu melaporkan tentang kondisi kekayaannya, aset nama bahasa akuntansinya, melaporkan tentang kondisi utang disebutnya kewajiban, melaporkan kondisi modal disebutnya ekuitas. Ya kan, 3 hal saja. Kita jadi bisa memeriksa kewajiban. Cukup banyak laporan kewajiban, ini cukup rinci. Nah, dari rincian itu tampak bahwa ternyata kewajiban pemerintah itu tidak hanya SBN dan pinjaman. Ya, saya contohkan tadi ada pekerjaan-pekerjaan yang masih sudah dikerjakan, belum dibayar, atau malah sudah selesai belum dibayar. Ada kewajiban kepada pihak per 31 Desember sudah punya orang, sudah harus dibayar, tapi belum dibayar karena memang belum jatuh tempo. Karena cara mencatatnya kan begitu kewajiban itu, dan ini lazim di seluruh dunia untuk negara. Kira-kira gitu. Nah, satu lagi tadi yang pensiun ini tadi sudah saya tambahkan. Nah, ada satu BUMN. Nah, kenapa utang BUMN sama sekali tidak dibicarakan dalam LKPP? Di lampirannya ada. Nah, ini lagi mungkin untuk sekedar info buat pemirsa semua. LKPP itu biasanya rata-rata sekitar 450 halaman, Mas, termasuk opini BPK. Nah, tetapi yang belakangannya hanya 250. Itu laporannya, lampirannya 990 halaman. Nah, ya kira-kira begitu tiap tahun itu, tiap tahun plus minus. Nah, data-data yang rinci ini sering adanya di lampiran. Nah, kurang lebih. Nah, BUMN sekarang. Nah, ini menarik, data utang BUMN tidak disebutkan di badan yang 256 halaman tadi atau 450 kalau dulu-dulunya. Tetapi ada di lampiran tentang BUMN itu. Di badan cuma disebutkan bahwa pemerintah memiliki investasi kepada BUMN sekian. Nah, berarti aset kan? Jadi kalau Mas Hersu atau saya punya saham di suatu usaha lain, itu kan ketika dicatat sebagai laporan Mas Hersu, ini umpama laporan pajak itu harta, Mas. Umpama laporan pajak berarti saya punya harta sekian. Bentuknya mobil, rumah, tanah, dan surat investasi saham kita di mana. Nah, pemerintah juga melakukan karena dia berinvestasi di BUMN. Nilainya kurang lebih 2.800 triliun per 31 Desember itu modal pemerintah di sana. Nah, tetapi tentang utangnya tidak dilaporkan. Saya ulangi ya, yang namanya neraca itu aset, kewajiban, ekuitas. Nah, di aset ada tentang aset pemerintah di BUMN, nilainya cukup besar. Dari keseluruhan aset yang bernilai berapa 13 ribuan triliun, itu ada hampir 3.000 triliun adalah investasi di BUMN 2.890. Nah, tetapi di kewajiban nggak ada. Ini juga tidak lazim dalam sebuah pembukuan. Kalau dia dimasukkan menjadi aset, pasti kewajibannya harus dimasukkan. Nah, tidak ada data utang BUMN sebagai kewajiban. Secara hipotetis boleh kita menambahkan, kecuali yang di aset tadi tidak dimasukkan. Mas Hersu. Nah, berapa jumlahnya? Menurut informasi 31 Desember, utang BUMN itu kurang lebih sekitar, tadi kalau mau bicara 8.000 tadi sebetulnya utang BUMN hampir, tapi untuk data terkininya di 31 Desember itu hanya sekitar 7.500, hampir 8.000 triliun. Tentu ini kita juga harus adil, karena pemerintah di BUMN itu tidak 100%, ada yang 60%, ada yang 52%, ada yang 70%. Nah, sekurang-kurangnya kita harus menaruh kewajiban, mestinya kalau fair, sekurang-kurangnya sebagian dari utang, umpama kita anggap 70% rata-rata kepemilikan, berarti 70% dari utang BUMN itu adalah utang pemerintah. Berapa argumen lain kenapa kita harus membicarakan utang BUMN sebagai bagian dari kewajiban pemerintah, itu karena kalau BUMN bermasalah, sudah terjadi, ada Garuda, banyak sekali. ada Jiwasraya, ada Wika, ada kereta api, kan akhirnya pemerintah menaruh duit, menambahi modalnya karena nggak mau kehilangan kepemilikannya. Artinya dia memiliki dampak fiskal, karena itu harus dinyatakan sebetulnya di dalam laporan keuangan. Kalau nambahin itu ya besar banget. Jadi 20.000 jadinya. Oke, itu datanya dari mana yang Anda peroleh itu? BUMN, LKPP juga sama. Oh, di LKPP. Tapi di lampiran. Di lampiran. Nah, pertanyaan kita ini publik, ini mumpung saya bicara dengan jurnalis senior nih, mesti para jurnalis ini yang harus mulai menggelorakan kembali bahwa dulu salah satu message dari reformasi adalah hak informasi publik. Nah, kan? Transparansi informasi publik. Dengan nasib dia.
kurang lebih begitu. Nah itu ternyata dipenuhi tapi secara minimal. Tadi misalnya LKPP harus diumumkan kepada publik. Kita hanya bisa memperoleh LKPP di laman BPK atau di laman Kementerian Keuangan. Nah, dan tidak ada penjelasan apa-apa tentang dokumen itu.